Silakan Lutfi untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca dari dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir? Dan Lutfi ada? Silakan saya. Tidak ada. Silakan hadir, Pak. Hadir, oke, baiklah ya. Jadi hari ini semuanya hadir, tanpa terkecuali. Baik anak-anak, sebelum memulai ya, Bapak akan menanyakan dulu tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat materi hari kemarin apa? Ada Pak, Ya silakan Faisal apa? potensi dan perkembangan sumber daya alam di Indonesia. Potensi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, coba sebutkan salah satu potensi yang ada di sekeliling kita. Apa contohnya? Potensi sumber daya alam kelautan, contohnya yaitu laut menjadi sumber mata pencarian. Oke, terus apa lagi? Selain itu dijadikan tempat wisata. Oke, ya, jadi potensi sumber daya alam yang ada di sekeliling kita salah satunya mungkin tadi adalah sumber daya alam kelautan. Nah, kemudian manfaatnya untuk apa? Untuk tadi mata pencarian dan Dijadikan tempat wisata. dimiliki oleh siswa dan siswi ini, yaitu pertama adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya alam kehutanan, kemudian pertambangan, kemudian kelautan dan pariwisata ya, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian menampilkan peta persebaran. Jadi nanti kalian harus bisa membuat sebuah produk ya. Salah satunya mungkin nanti peta tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia ya. Di antaranya mungkin tadi terkait dengan sumber daya alam kehutanan, kemudian sumber daya alam pertambangan, kelautan dan pariwisata ya. Oke, kemudian nah ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya, nah dari kegiatan ini ya, peserta didik Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. ya, injak bumi nggak kedengeran ya? Kurang kedengeran, ya. Injak, artinya injak apa ini? Kami. Ya. Oke ya, gimana? Sudah agak mulai ini kan? Sudah mulai nggak tegang lagi ya. Kemudian berdasarkan tempat, berdasarkan proses terbentuknya, berdasarkan nilai kegunaan, kemudian sumberan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 ya tentang pertambangan dan berdasarkan sifatnya. Nah ini nanti mungkin akan dibahas di bab berikutnya ya. Nah ini contoh dari potensi sumber daya alam di Indonesia ya. Jadi potensi sumber daya alam di Indonesia itu terdiri dari sumber daya alam hutan, sumber daya laut, kemudian sumber daya tambang dan sumber daya pariwisata ya. Oke, kita akan menonton dulu ya. Jadi hari ini kita akan nonton video, kemudian kalian silakan diamati ya dan disimak. Nanti setelah menyimak dari video tersebut ada beberapa lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Dan di akhir kalian akan membuat sebuah proyek ya. Proyeknya adalah peta persebaran potensi sumber daya alam ya. Oke, silakan disimak dulu.
Competing against no less than 91 films from 18 countries, the wonderful Indonesia promotional videos succeeded to win the top International Grand Prix award in the 13th International Tourism Film Festival, held recently in Bulgaria. The 3 minutes video featured the enthralling wonders found across the Indonesian archipelago, produced by the Ministry of Tourism of the Republic Indonesia and directed by Kondro Wibowo. The video aptly features Louis Armstrong's legendary hit, What a Wonderful World as musical score. Open your eyes, open your mind. Besides the Grand Prix Award, 2 collaborative videos of the Tourism Ministry and an international vlogger, Kyler Melton, who is ambassador of GoPro Action Camera, also received awards in the Nature and Ecotourism subcategory of the Advertising Film category. The videos are Wonderful Indonesia, a visual journey to Lombok, and Wonderful Indonesia, a visual journey to Wakatobi, which specifically showcase the magnificent attractions of Lombok. Sekarang kita akan diskusi dulu ya. Jadi saya akan membagi kelompok ya. Bagi kelompok, satu kelompok itu 5 orang. Ya, ini jumlahnya ada berapa? Jadi satu kelompok 15 bagi 5. Jadi berapa? Bagi 4 aja. Bagi 4 memang ada kelompok ya. Satu kelompok berarti satu kelompok terdiri dari 4 sama saya 3 ya. Oke, jadi silakan bergabung kelompoknya ya. Yang jelas kelompoknya yang satu laki-laki, kemudian ada perempuan, gitu ya. Silakan untuk membuat lingkaran saja atau misalkan boleh. Pembagian tugas, identifikasi, dinamika, analisis, data, input data, M. Faisal, pengelola data, M. Faisal, presentasi, dinamika, notulen, alat edisi, alat dan bahan, buku, pulpen, spidol, sarana aplikasi, menggunakan kertas ABS, produk, pertambangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertambangan, emas dan perak, persebarannya di Malang. Biji besi, persebarannya di Cirebon. Belerang, persebarannya di Gunung Patuha. Asbes, persebarannya di Ranggalo. Lembu, persebarannya di Golong Mondo. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan tiap kelompok mengajukan pertanyaan ke kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 mau bertanya ke kelompok berapa?
kedua, sumber kehutanan apa aja? Sumber daya kehutanan itu apa saja? Ya, apa? Sebutkan aja apa saja. Ada ada rusak laut, ada minyak kayu putih, kelapa sawit, hasil hutan yang lain, pangkal, dan yang lainnya. Jadi ada banyak tadi ya, ada rumput laut, kemudian minyak kayu putih, kemudian kelapa sawit, gitu ya, kemudian tembakau ya, kemudian apa lagi tadi? Ada rotan, karet, ya, kopi. Ya, silakan. Karena Indonesia memiliki iklim tropis dan banyak lempeng pegunungan, daratan rendah, serta daratan tinggi. Dikasih warna, kemudian simbol-simbol dan lain-lain, yaitu kelompok kehutanan. Ya, nanti aku dulu bahas kelompok kehutanan ya. Kemudian yang kedua, yang lumayan ini ada soal ya. Soal ini nanti silakan kalian jawab dengan menggunakan Google Form ya. Jadi nanti saya kirim ke pegawai masing-masing, kantor masing-masing. Dan jadi nanti silakan dijawab secara online ya. Di Indonesia dan potensi dan persebarannya ini sangat melimpah ya di Indonesia. Oleh sebab itu, dengan melimpahnya sumber daya kita itu perlu disyukuri dan dinikmati, betul ya, perlu disyukuri dan dinikmati. Akan tetapi tidak hanya untuk menikmatinya saja, ya, atau mengeksploitasi saja. Kita harus menjaga kelestarian dan kelestariannya. Contohnya misalkan sumber daya kehutanan, jangan sampai kita menebang hutan, ya, menebang pohon terus menerus tanpa apa? Menanam kembali. Jadi harus